Puji Tuhan, pada siang hari ini kita masih boleh bertemu untuk menjalankan Bible Study kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai, bagi seluruh partisipan yang selama Bible Study berjalan memiliki pertanyaan, boleh untuk langsung menghubungi ke host ataupun co-host, ataupun boleh langsung kontak via WA chat. Bagi juga yang rindu untuk didoakan ataupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, silahkan mengontak ke nomor WhatsApp 0896 384 11655. Baik, kita akan segera memulai Bible Study kita, dan sebelum kita memulai, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Jonathan Tani. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Bapa kami dalam kerajaan surga. Dimuliakanlah Engkau di tempat yang maha tinggi, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, panjang sabar dan besar kasih setiamu. Tak putus-putusnya Tuhan kami menaikkan pujian dan ungkapan syukur kami. Oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan hingga kesempatan ini. Bahkan pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh terkumpul lagi lewat media ini untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami menyadari akan keadaan kami sebagai manusia, dan kami mau mengaku segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa yang sering kami perbuat yang menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Untuk itu kami datang memohon pengampunan daripada-Mu, berharap pada rahmat dan kasih karunia-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, ketika kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan bekerja bagi semua kami yang tergabung di dalam room ini. Begitu pula dengan saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin akan bergabung. Dan Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami. Supaya ketika kami akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh membawakan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Bapa Engkau boleh berbicara lewat hamba-Mu, Pendeta Roy Peter. Kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu mengurapi dia, agar Engkau boleh berbicara lewat hamba-Mu ini. Sembunyikanlah dia di belakang kayu salib-Mu, agar kami boleh melihat keindahan Kristus, karya keselamatan di dalam firman yang akan kami renungkan. Kiranya juga Tuhan boleh tuntun dan Tuhan boleh berkati peralatan dan juga ruang online yang digunakan supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mau serahkan Bible Study kami ke dalam tangan pemeliharaanmu. Kami berdoa dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Jonathan Tani. Saat ini kita akan langsung memulai Bible Study kita. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pastor Roy. Shalom saudara-saudara, selamat siang. Senang bisa bersama-sama dengan saudara-saudara lagi dalam seri pelajaran Nubuatan Daniel dan Wahyu. Saudara, saya berharap pada saat ini kita sudah bisa melihat garis besar daripada buku Daniel yang intinya sebenarnya adalah apa yang dibuat oleh Yesus bagi saya dan saudara supaya kita bisa diselamatkan secara lengkap, secara global pada akhirnya. Ya saudaraku, dan ini secara detail juga dibicarakan di dalam buku Wahyu, saudaraku. Ini merupakan 7 sangkakala yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia ini sebelum penghabisan perang yang terakhir di atas dunia ini. Sangkakala digunakan di zaman dulu untuk mengatur pasukan atau mengumpulkan juga pasukan untuk siap berperang. Saudara ingat bahwa Gideon menggunakan sangkakala ya dengan 300 pasukannya menghancurkan 110.000 daripada tentara musuh, tentara Midian. Saudara, ini adalah lambang yang digunakan di Perjanjian Lama dan ini yang Tuhan gunakan. Sangkakala yang pertama, saudara-saudara, ya bisa dibilang adalah yang terdapat di dalam Daniel pasal yang kedua. Pekabaran yang Tuhan berikan kepada dunia dari zaman Daniel sampai Yesus datang yang kedua kali. Akan ada 4 kerajaan. Dan di kerajaan yang keempat merupakan fokus daripada pekabaran Daniel pasal 2. Kerajaan yang keempat adalah kerajaan Babel, kerajaan Roma, saudara-saudara.
yang terdiri dari dua fase, Roma kafir, kemudian Roma menjadi Kristen. Dan di dalam Roma Kristen pun ada dua fase. Fase yang pertama, ketika Antikristus itu, saudaraku, akan berkuasa selama 1260 tahun yang disebutkan oleh Daniel 7 ayat 25, Wahyu 12 ayat 14 dan ayat 6, juga Wahyu 13-nya kelima. Saudara-saudara, semua ini berbicara mengenai satu hal, bahwa Antikristus akan berkuasa selama 1260 tahun sesudah Roma jatuh oleh karena terpecah-pecah pada tahun 476 sesudah Masehi. Dan kita tahu, kita telah pelajari dari Daniel pasal 7 bahwa 1260 tahun ini dimulai pada tahun 538 Masehi, ya, ketika kerajaan yang ketiga, ya, atau tanduk yang ketiga dikalahkan oleh tanduk kecil. Tiga tanduk ini adalah tiga kerajaan yang ada di dalam kerajaan Roma, yaitu kerajaan Heruli, Vandals, dan Ostrogot. Tahun 538, kerajaan Ostrogot dikalahkan. Kemudian, kerajaan besi campur tanah liat ini akan berkuasa di dalam fase pertamanya selama 1260 hari yang merupakan 1260 tahun karena satu hari di dalam nubuatan sama dengan satu tahun. Maka kita tiba pada tahun 1798, ya, ketika Paus ditangkap oleh jenderal dari Napoleon, Jenderal Berthier, menyatakan bahwa binatang yang pertama dalam Wahyu 13 mengalami luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi Wahyu 13 mengatakan luka yang membahayakan hidupnya akan sembuh. Dan ketika luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran. Nah, kita sudah pelajari juga bahwa yang dimaksudkan dengan luka parahnya sembuh adalah kekuasaan politik yang dicabut tahun 1798 akan dipulihkan. Akan dipulihkan oleh siapa? Kita sudah pelajari juga akan dipulihkan oleh binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi di dalam Wahyu pasal 13 yang seperti anak domba, bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudara, kita juga sudah mempelajari apa artinya dia mendirikan patung. Dan patung itu sedang didirikan saat ini, tapi patung itu belum diberikan roh, ya, yang akan membuat ketika patung ini memiliki roh, yang terjadi adalah, saudara-saudara, setiap orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Ya, ini sesuai dengan Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Kemudian kemarin, saudara-saudara, kita juga sudah mempelajari Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Apa isi dari Wahyu 13 ayat 16 dan 17? Isinya adalah bahwa semua orang di atas dunia ini akan menerima tanda pada tangan kanan dan pada dahi. Tanda dari binatang itu. Dan setiap orang yang tidak menerima tanda binatang ini, dikatakan mereka tidak bisa menjual atau membeli. Dengan kata lain, mereka tidak bisa makan, saudara. Iya, jadi akan ada namanya embargo ekonomi kepada orang-orang yang tidak mau menerima tanda binatang itu. Dan kita sudah pelajari dari mana setan dapat ide untuk memberikan tanda kepada semua pengikutnya di atas dunia ini. Yang diancam dengan boikot ekonomi, embargo. Kalau kamu tidak menerima tanda binatang ini, kamu tidak dapat jual dan beli. Dengan kata lain, tidak bisa makan. Inilah keadaan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasaan berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, saudara, ini diberikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya awalnya untuk umat-umat Tuhan, orang-orang di Yerusalem, ketika Yesus memberikan nubuatan ini pada tahun 31 Masehi sebelum dia naik ke surga, saudara-saudara, dia memberikan peringatan kepada mereka. Kalau kamu melihat pembinasa keji, yaitu tentara Roma. Iya, kenapa? Karena ketika tentara Roma datang,
selalu dimulai dengan tentara yang membawa standar ya atau bendera yang berisi dewa-dewa kekejian daripada tentara Roma ya, sehingga peminasa keji adalah simbol dari gabungan agama dan negara. Dan pada tahun 67, tentara Roma datang mengepung kota Yerusalem. Dan orang-orang Kristen tahu bahwa ini tandanya bahwa mereka harus melarikan diri. Saudara, entah kenapa sampai sekarang sejarawan belum bisa memecahkan kenapa tentara Roma pada tahun 67 itu mundur. Kemungkinan besar sejarawan mengatakan oleh karena ada peperangan di tempat lain yang membutuhkan ya tentara, ya dukungan tentara, sehingga ya pada saat itu tentara Roma ditarik mundur daripada mengepung Yerusalem. Sementara di Yerusalem sendiri ada faksi atau bisa dibilang ada golongan orang-orang Yahudi yang bergabung dengan nasionalis, kaum nasionalis ya yang berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan Roma. Ya, kaum ini berhasil mempengaruhi semua orang-orang Yahudi bahwa lihat orang Roma takut sama kita. Buktinya mereka mundur dan mereka semakin percaya diri. Tetapi ketika tentara Roma meninggalkan pengepungan Yerusalem, orang-orang Kristen tidak satupun yang tinggal di Yerusalem. Mengapa? Karena mereka mengikuti nasihat daripada Tuhan Yesus. Mari kita baca nasihat ini di dalam Matius 24. Ya, di dalam Matius 24 inilah nasihat yang Tuhan Yesus instruksi yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka ya agar mereka selamat. Di dalam Matius 24, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Saudara-saudara, ayat 19 katakan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ayat 20, berdoalah. Ayat 20 adalah instruksi yang sangat menarik. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Kenapa jangan jatuh pada musim dingin? Ya, sangat masuk akal supaya mereka bisa melarikan diri. Kalau pelarian mereka itu terjadi pada musim dingin, saudara, bisa dibayangkan akan sangat sulit untuk melarikan diri. Kalau itu terjadi pada musim dingin. Tapi yang menarik, Yesus juga mengatakan, jangan pada hari Sabat. Saudara, ini menyatakan sesuatu kepada saya dan saudara. Tentu saja ini adalah kegenapannya terjadi ketika tahun 70 umat-umat Kristen ya tidak satupun yang binasa karena mereka sudah keluar dari tahun 67 keluar dari kota Yerusalem. Ya, ketika 3 tahun kemudian tentara Roma datang kembali dan mengepung Yerusalem, maka tidak satupun orang Kristen yang binasa ketika tentara Roma berhasil memasuki Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem. Saudara, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita di akhir zaman. Ketika undang-undang hari Minggu itu akan diberikan di seluruh dunia ini, maka sebelum hukuman mati akan dikeluarkan, yang pertama adalah kita tidak bisa jual dan beli. Maka anjuran dari Tuhan Yesus ini sangat masuk akal. Kita harus keluar dari kota-kota. Kita harus pergi ke pedesaan. Mengapa? Karena kita harus tanam makanan kita sendiri. Karena kita tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Saudara-saudara, akan ada waktu jeda antara undang-undang hari Minggu untuk tidak bisa jual, tidak bisa beli. Kalau kita tidak menerima tanda binatang itu bukan chip, saudara. Ya, itu hanya alat untuk mengendalikan orang bisa jual atau tidak. Tahukah saudara bahwa sejak COVID ini berakhir di Cina, setiap orang di Cina, saudara-saudara, ada kartu yang mereka harus bawa. Untuk masuk ke apartemen, untuk masuk ke tempat kerja,
ataupun untuk membeli makanan di supermarket, mereka harus bawa kartu ini. Dan kartu ini berisi semua sejarah catatan medis mereka. Dengan kata lain, kemanapun mereka pergi, mereka akan dipantau. Yes, saudaraku, ini hanyalah media di mana saya dan saudara akan terus dipantau. Tetapi ini bukanlah tanda binatang. Nanti, besok kembali akan dibicarakan mengenai tanda binatang ini. Tetapi kita sudah mempelajari secara ringkas bahwa tanda binatang ini adalah tanda tandingan yang dikeluarkan oleh setan melawan yang namanya menjadi tandingan dari yang namanya meterai Allah. Dan kemarin kita sudah mempelajari bahwa meterai Allah itu adalah penyucian hari Sabat. Dan setan ingin agar orang-orang di atas dunia ini tidak menyembah kepada Sang Pencipta, Tuhan Yesus, yang merupakan Sang Pencipta. Dan Alkitab, seperti saya sudah katakan kemarin, mengajarkan bahwa Tuhan Yesus pertama kali diperkenalkan sebagai Sang Pencipta. Lebih dari apapun, Dia adalah Sang Pencipta. Itu sebabnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, Tuhan kita adalah Sang Pencipta. Dia yang menciptakan segala sesuatu di jagat raya ini. Maka sangat pantas, sangat layak Dia disembah oleh saya dan saudara. Dan bagaimana kita menyembah Allah Sang Pencipta? Yesus sendiri di dalam 10 hukum mengatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, jelas sekali alasan kenapa Tuhan memberi hari Sabat, supaya saya dan saudara mengingat Dia Sang Pencipta. Ya, saudaraku, apa yang terjadi kalau kita tidak mengingat Dia Sang Pencipta? Mari kita lihat di dalam buku Roma. Buku Roma menjelaskan, saudara, apa yang terjadi kepada manusia ketika manusia tidak menyembah Tuhan sebagai Sang Pencipta. Di dalam Roma 1 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Dan di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah itu? Yaitu iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, dengan iman kita berbakti kepada Allah Sang Pencipta. Dan kalau kita tidak berbakti kepada Allah Sang Pencipta, apa yang terjadi di dalam Roma 1 ayat 18? Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara dengarkan. Rasul Paulus sedang menyatakan kepada saya dan saudara. Ketika kita tidak menyembah Allah yang benar. Yang sebenarnya nampak kepada kita melalui ciptaannya. Dan kita menggantikan penyembahan kepada Allah Sang Pencipta itu.
dengan segala binatang-binatang berhala-berhala yang bukan Allah yang terjadi kepada saya dan saudara. Kita ini menjadi orang-orang yang fasik, yang bodoh. Iya, dan bahkan disebutkan kita akan menjadi orang-orang yang cemar. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Saudara, dengarkan. Alkitab Rasul Paulus mengatakan, ketika kita berbakti bukan kepada Tuhan Sang Pencipta, maka yang terjadi kepada kita, moral kita akan rusak. Moral saya dan saudara akan rusak. Inilah yang terjadi. Ia sangat penting untuk berbakti kepada Allah Sang Pencipta. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, persihan, tipu, muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, ada hubungan yang sangat dekat antara siapa yang Anda sembah dengan moralitas. Ini yang disampaikan oleh Alkitab. Ini bukan pendapat saya. Kalau saya dan saudara menyembah ciptaan, bukan Sang Pencipta, maka Alkitab mengatakan kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai kefasikan dan dosa, bahkan kepada kemesuman. Kalau saudara mau lihat, mau cari tahu mengapa di dunia ini orang-orang sekarang suka untuk pemerintah menerima pernikahan sejenis dan membuat undang-undang. Itu oleh karena manusia tidak menyembah kepada Allah Sang Pencipta. Ya, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan, bukan pendapat saya. Karena hari Sabat adalah meterai Allah, adalah cap, tanda bahwa ini adalah umatku. Ini adalah yang disampaikan oleh firman Tuhan, dan kemarin kita sudah mempelajari itu. Saudaraku, apa tanda yang ada di dalam hidup saya dan saudara sekarang? Apakah kita memiliki tanda binatang atau kita memiliki meterai Allah? Saya berdoa dan berharap bahwa sejak kita mengenal kebenaran ini, saudaraku, maka kita memilih untuk mendapatkan meterai Allah. Sekaranglah waktunya pemeteraian itu sedang dilakukan, saudara. Dan siapa orang-orang yang akan dimeteraikan? Yaitu orang-orang yang berkeluh dengan kejahatan yang sedang terjadi. Saudara, saya mau tekankan ayat 32. Ada sesuatu prinsip kebenaran yang sangat penting di sini, yang saya tidak mau kita lewatkan. Ya, perhatikan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, hal-hal apa? Hal-hal yang disebutkan dari tadi, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudara,
maka di sini disebutkan mereka patut dihukum mati. Itu setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara dengarkan, dewasa ini kita melihat di dalam televisi pembunuhan dilakukan, kejahatan dilakukan, kita mendengarkan kejahatan-kejahatan dilakukan. Saudara-saudara, kita mungkin saja katakan, oh, saya tidak melakukan kejahatan itu kok. Saya kan cuma nonton film, itu kan cuma hiburan. Tapi saya mau bilang, saudara, di sini disebutkan, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, ketika saudara melihat kejahatan di televisi, dan kejahatan itu sekarang sudah menjadi hal yang biasa, entertainment, ya, atau di film. Saudara lihat, di film disebutkan, ada seorang pria bertemu, saudara lihat di dalam televisi, mereka berkenalan pagi itu, malamnya mereka tidur sama-sama. Kita menganggap bahwa ya ini sudah hal yang biasa. Alkitab mengatakan, saudara, kalau saudara setuju, walaupun bukan saudara yang melakukannya, maka saudara dan saya sebenarnya sudah melakukan kejahatan itu juga. Dengarkan, ya, itu sebabnya kenapa kita melihat hal-hal yang fasik di dalam entertainment, di dalam televisi, di dalam hiburan-hiburan dunia. Satu hal-hal yang fasik. Nama Tuhan diucapkan dengan sia-sia dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Ya, OMG, saudara-saudara. Ya, kalau kita, walaupun saya dan saudara tidak melakukannya, tapi kita melihatnya tanpa sadar, kita menganggap itu suatu hal yang biasa. Bahwa laki-laki dan perempuan tidur sama-sama adalah hal yang biasa. Ya, saudara, Alkitab mengatakan bahwa saya dan saudara berdosa. Walaupun kita tidak melakukan. Tapi ketika kita melihatnya dan kita menyetujuinya. Kenapa? Karena kita nonton terus. Kalau saudara tidak setuju, maka saudara tidak akan teruskan tontonan itu. Iya, saya harap ini jelas. Kita perlu menangisi orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau kita ingin dimeteraikan. Ya, saudaraku, mari kita lihat di dalam Yeskiel 9. Di dalam Yeskiel 9 digambarkan umat-umat Tuhan yang berkeluh kesah oleh karena mereka melihat kejahatan. Orang-orang yang dimeteraikan, 144.000, bahkan tidak sanggup melihat kejahatan di dalam televisi dilakukan, saudara. Kalau saya dan saudara, orang-orang yang mau berada di dalam kota, ya, ketika akhir 1000 tahun itu, seperti pelajaran kita tadi malam, maka saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang berkeluh kesah. Ketika saudara melihat kejahatan, saya dan saudara tidak boleh menyetujuinya. Saudara, di dalam Yeskiel pasal 9, konteksnya kalau saudara ingat, minggu lalu kita mempelajari Yeskiel pasal 8, yaitu Yeskiel diizinkan melihat umat Tuhan di dalam bait suci. Bahkan imam-imam berbakti kepada Dewa Tamus dan juga menyembah kepada Dewa Matahari. Saudara, imam menyembah kepada Dewa Matahari. Kejahatan terjadi di dalam bait suci. Kita perhatikan bagaimana respon daripada orang-orang yang dimeteraikan. Di dalam Yeskiel pasal 9 mulai ayat 1 disebutkan, lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Saudara, penglihatan apa yang kita lihat?
bahwa di bait suci ya sebagai akibat daripada kefasikan yang terjadi, penyembahan kepada berhala yang terjadi, maka Tuhan mengirimkan orang untuk mengadakan pembalasan, ya, penghukuman. Ayat 3, pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula. Kenapa? Karena penyembahan kepada dua matahari dengan tanpa takut dilakukan di dalam bait suci, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat menulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Saudara, dengarkan, orang-orang yang dimeteraikan adalah orang-orang yang tidak menyetujui kejahatan yang dilakukan dan berkeluh kesah dengan kejahatan yang terjadi di atas dunia, di dalam gereja, dimanapun mereka berkeluh kesah, saudara. Mereka tidak menghakimi orang-orang yang berbuat jahat itu, tapi mereka menjadi perantara bagi orang-orang yang berbuat jahat. Mungkin saudara bertanya, pendeta, kenapa disebutkan ini huruf T? Kenapa huruf T? Sebenarnya, saudara, di dalam Ibrani, ya, di dalam bahasa Ibrani, huruf T atau tau adalah abjad yang terakhir. Jadi seharusnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini harus ditulis sebagai huruf Z, sebagai abjad yang terakhir. Kenapa? Ya, karena ini menyatakan bahwa saudara-saudara, ya, keselamatan itu, ini menggambarkan apa yang disebutkan di dalam Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, ini adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang, yaitu Dia memberikan kepada saya dan saudara hujan awal dan hujan akhir dalam kehidupan kita. Ya, masing-masing kita akan mengalami hujan awal dan hujan akhir. Dan Yesus sendiri pun mengalami hujan awal dan hujan akhir di dalam kehidupannya. Hujan awal ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Kemudian hujan akhir menjelang dia disalibkan. Di dalam Matius 17 kita mendapati bahwa Yesus mengalami pemuliaan di bukit atau di gunung kemuliaan. Yesus bercahaya terang. Ini adalah gambaran hujan air dalam kehidupan Yesus yang mempersiapkan Yesus menghadapi ujian terakhir yang terbesar dalam kehidupannya, yaitu salib. Saudaraku, setiap saya dan saudara akan mengalami pengalaman hujan awal dan hujan akhir. Ya, pemeteraian ketika kita tidak akan lagi berubah. Yesus pun mengalami hal yang sama. Ketika dia mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian, di dalam iman. Dan ketika imannya mencapai sempurna, maka dia dimeteraikan dan siap untuk menghadapi salib. Saya dan saudara pun ya akan mengalami hal yang sama. Saya dan saudara harus mengalami hujan awal dan hujan akhir dalam kehidupan kita. Sebagaimana murid-murid juga dihembuskan oleh Tuhan Yesus roh, sehingga mereka yang pertama dalam kehidupannya, yang aslinya saling, bisa dibilang saudara-saudara, saling punya ambisi untuk duduk di tempat yang paling tinggi, dekat dengan Yesus, dengan harapan Yesus akan segera mendeklarasikan dirinya sebagai Raja. Ya, saudara, saya mau sampaikan bahwa murid-murid pun mengalami hal itu. Mereka mengalami hujan awal ketika Yesus menghembuskan ya Roh Kudus kepada mereka, sehingga pikiran mereka bisa terbuka akan hal-hal rohani, sehingga sesudah 10 hari mereka bersatu, saudara, akhirnya roh hujan akhir turun ke atas mereka. Dan untuk dispensasi secara Kristen itulah hujan awal. Dan di akhir zaman, saudara-saudara, sebelum Yesus datang, saya dan saudara sesudah dimeteraikan mengalami roh hujan akhir. 144.000 akan mengalami hujan akhir yang akan
mempersiapkan kita menghadapi masa kesesakan yang besar. Ini konsep yang diajarkan di dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan hal ini. Di dalam Yakobus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Saudara, inilah yang menggambarkan apa yang akan terjadi di dalam dunia Kristen, yang hujan awal itu sudah terjadi ketika rasul-rasul di dalam Kisah pasal 2 berkumpul di ruangan atas. Mereka berdoa bersatu hati. Kemudian sesudah 10 hari, turunlah Roh Kudus sehingga mereka bisa berbicara di dalam bahasa yang baru bagi mereka. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Markus 16. Mari kita lihat. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menubuatkan apa yang akan terjadi kepada rasul-rasul. Ya, dia berkata di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagiku. Ya, saudara, bahasa-bahasa yang baru. Mengapa? Supaya Injil ini tidak akan terhalang. Karena mereka dapat berbicara kepada bangsa-bangsa yang lain. Maka, ya saudaraku, ketika hari Pentakosta itu tiba, di situ banyak sekali orang-orang Israel yang pulang dari berbagai-bagai negara yang mereka telah diami. Dan mereka mendengarkan rasul-rasul orang Galilea yang tidak berpendidikan ini tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa mereka dengan sempurna. Mari kita pergi kepada Kisah pasal 2, melihat kegenapan yang disampaikan di dalam Kisah pasal 2. Ketika turun bunyi itu, di dalam ayat yang ke-6, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Saudara, inilah yang terjadi. Ya, ketika hari raya Pentakosta tiba, rasul-rasul mengalami roh hujan awal. Alkitab mengatakan, sebelum Yesus datang kedua kali, akan terjadi roh hujan akhir. Dan ketika roh hujan akhir itu datang, maka kita melihat kegenapannya yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-18. Menggambarkan keadaan ketika roh hujan akhir itu tiba. Di dalam ayat 1, firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa
malapetaka-malapetakanya. Saudaraku, inilah yang akan terjadi ketika roh hujan akhir akan dicurahkan ke atas dunia ini. Maka semua orang yang ada di atas dunia ini akan melihat terang kemuliaan dari pekabaran 3 malaikat, dan kemudian diikuti oleh pekabaran malaikat yang keempat di dalam Wahyu 18 ayat 1 yang menggambarkan roh hujan akhir akan turun. Dan saudara, itu akan membawa kemuliaan Tuhan terlihat sampai ke seluruh dunia ini. Terang kemuliaan Tuhan akan bersinar dan semua orang harus memilih mengikut binatang itu atau mengikut Tuhan. Saya berharap, saya berdoa supaya kita semua tidak tunggu waktu itu, tapi sekarang mari kita bersiap seperti 5 gadis yang bijaksana. Sehingga ketika hal ini terjadi, saudaraku, maka kita sudah siap. Karena kita adalah orang-orang yang bijaksana, yang mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Saudara, inilah skenario yang disampaikan oleh Alkitab. Dan sekarang, saudara-saudara, saya dan saudara sudah mengetahui kebenaran-kebenaran ini. Saya dan saudara telah mendengarkan kebenaran-kebenaran yang mungkin bagi sebagian dari saudara adalah kebenaran-kebenaran yang mengagetkan. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui nubuatan Daniel dan Wahyu. Dan semua yang ada di dalam isi Alkitab ini. Namun saya dan saudara harus berani mengambil keputusan. Jangan menjadi seperti orang yang menemukan kebenaran di dalam hidupnya, tapi kemudian dia tidak berbuat apa-apa. Ada satu orang, saudara, yang mendapatkan kebenaran. Dia berusaha untuk melawan Tuhan. Tetapi Tuhan pada akhirnya bisa membuat dia bertekuk lutut. Dan saya mau menceritakan orang ini. Bisa saja orang itu juga memiliki pengalaman yang mirip dengan Anda sekarang. Anda telah mendengarkan kebenaran-kebenaran yang dipaparkan baik pada setiap siang ini maupun sepanjang malam hampir 2 minggu sekarang. Saudara, dengarkan. Orang itu adalah Nebukadnezar. Mari kita pergi kepada Daniel pasal yang keempat. Saudaraku, di dalam Daniel pasal 1, Nebukadnezar telah dijamah oleh Tuhan. Oleh karena Daniel dan ketiga temannya menjadi orang-orang yang paling bijaksana dari semua bangsa yang ada. Orang-orang muda yang terbaik. Seharusnya dia sudah diyakinkan. Tetapi saudara, kita lihat di dalam Daniel pasal 2. Ketika dia mengalami mimpi dan dia lupa. Bukan Daniel dan teman-temannya yang segera dia panggil. Tetapi orang-orang bijaksana. Ya, saudaraku, akhirnya dia mengakui bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan daripada Daniel luar biasa. Karena Tuhan dari Daniel memberitahukan kepada dia apa mimpinya yang dia sudah lupakan. Dan Daniel juga memberitahukan makna dari mimpi itu. Dan raja ini belum betul-betul bertobat. Walaupun dia sudah bertemu dengan Tuhan. Dia sudah menemukan kebenaran Tuhan. Namun dia belum mau menerima dan mengakui Tuhan. Di dalam Daniel pasal 3, dia mendirikan patung. Tapi dia tidak mengikuti patung yang dia mimpi. Kenapa? Karena dia mau Babel itu akan bertahan selama-lamanya. Saudara, dia mencoba melawan Tuhan. Dia mendirikan patung yang seluruhnya emas. Melambangkan dia tidak mau kerajaan Babylon ini beralih kepada kerajaan yang lain. Walaupun mimpinya sudah diberikan kepada dia dan maknanya sudah diberitahukan oleh Daniel, pasti akan terjadi. Saudaraku, inilah kedagingan hati saya dan saudara. Nebukadnezar melambangkan saya dan saudara. Sering kita sudah menemukan kebenaran, tapi kita tidak mau menerimanya. Kita tidak mau melakukannya. Kita terus melawan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberkati saya dan saudara. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan. Begitu limpah berkat yang Tuhan berikan. Saudara, saya mau bilang jangan keraskan hati saudara. Dan ketika Daniel, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan dari dapur api itu,
Raja Nebukadnezar menyatakan bahwa siapa yang menghina Tuhan dari Sadrak, Mesak, Abednego akan dimusnahkan. Tetapi saudaraku, hatinya belum betul-betul bertobat. Ini adalah gambaran dari pengalaman saya dan saudara. Dan di dalam Daniel pasal yang keempat, mari kita baca kesaksian daripada Nebukadnezar. Daniel pasal 4, satu-satunya pasal yang ditulis bukan oleh Daniel. Dari Raja Nebukadnezar ayat 1, kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Apakah saya dan saudara kurang mujizat dalam kehidupan kita? Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Bukankah suatu mujizat bahwa selama ini saudara mungkin tidak mengetahui kebenaran-kebenaran Daniel dan Wahyu. Tetapi Tuhan telah mempertemukan kita oleh karena COVID-19. Bukankah ini suatu mujizat yang Tuhan lakukan agar saya dan saudara boleh mempelajari kebenaran-kebenaran Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, karena memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di akhir zaman dari sekitar 2.500 tahun yang lalu dengan sangat akurat, nubuatan-nubuatan digenapi. Saudara, apalagi yang masih kurang yang Tuhan berikan kepada saudara? Jangan terus mengeraskan hati saudara. Ayat 3, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku. Supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Saudara dengarkan. Kedagingan manusia begitu luar biasa. Raja Nebukadnezar di dalam Daniel pasal 2 sudah mengetahui bahwa orang-orang bijaksana ini tidak dapat memberitahukan mimpinya, apalagi maknanya, apalagi mimpinya. Tetapi di dalam Daniel pasal 4, bukannya dia langsung panggil Daniel, dia masih lagi panggil ahli-ahli jampi yang tidak bisa memberitahukan dia apa-apa. Ini menggambarkan hati manusia yang keras. Hati saya dan saudara yang keras. Kemudian orang-orang berilmu ahli jampi. Ayat 5. Ayat 8 sekarang. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belshazzar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belshazzar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu.
Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya ke siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belshazzar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belshazzar. Tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belshazzar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belshazzar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuankulah yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Ini maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Saudara, ini adalah nasihat yang diberikan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar di dalam ayat 27. Tetapi ini juga adalah nasihat yang diberikan oleh Daniel kepada saya dan saudara, yaitu lepaskanlah diri saya dan saudara daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kerajaan saya dan saudara akan terus dilanjutkan. Saudara, dengarkan apa yang dikatakan oleh Daniel. Saya dan saudara harus meninggalkan dosa. Kalau kita mau kerajaan kita, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita akan bertahan. Tapi kalau tidak, saudara, maka apa yang terjadi kepada Nebukadnezar sangat mungkin terjadi kepada saya dan saudara, karena Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara, dan Dia mau kita bertobat dari segala dosa dan kita merendahkan diri. Ya, saudaraku, mari kita lihat selanjutnya cerita ini. Dari kata-kata Nebukadnezar sendiri. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas raja di Babel, saudara ingat, dia sudah dinasehatkan, sudah diamarkan, sudah dikasih tahu apa arti dari mimpi itu. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kekuasaku
Dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, berapa lama? 7 masa, artinya 7 tahun. Aku Nebukadnezar menengadah ke langit. 7 tahun lamanya dia mengalami penyakit jiwa. Saudara, kesombongan itu sebenarnya adalah penyakit jiwa. Ya, orang itu kalau sombong tidak waras. Ya, saudaraku, karena semua yang kita dapatkan dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Jadi kenapa kita mau meninggikan diri? Kepintaran dari Tuhan, kekuatan untuk mendapatkan kekayaan dari Tuhan. Ya, semua dari Tuhan. Apa yang membuat kita bisa meninggikan diri? Ya, semua dari Tuhan. Ya, saudara, dengarkan pengalaman daripada Nebukadnezar ini. Boleh menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan yang jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara, ini adalah pengalaman Nebukadnezar. Bagaimana dengan saya dan saudara? Tuhan telah melakukan banyak mujizat kepada saya dan saudara. Saya dan saudara bisa bertemu adalah suatu mujizat. Dan saudara, kebenaran-kebenaran yang disampaikan, baik di KKR setiap malam sepanjang 2 minggu ini. Saudara, jangan mengeraskan hati. Jangan menolak kebenaran-kebenaran ini. Berapa banyak dari saudara yang mau berjalan di dalam kebenaran? Saya sudah lihat saudara berjanji untuk berjalan di dalam kebenaran ini. Dan sekarang saudara, berapa banyak dari saudara yang mau memberikan hidup saudara kepada Tuhan dengan menerima kebenaran-kebenaran ini? Jangan keraskan hati saya dan saudara. Mari kita menerima kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kebenaran-kebenaran ini mungkin baru, mungkin menyakitkan, mungkin tidak sesuai dengan dagingan kita. Tapi saya berdoa dan berharap siang ini kita dengan segala kerendahan hati mau menerima kebenaran-kebenaran ini dan hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran ini, mencintai kebenaran-kebenaran ini, saudara. Kalau itu adalah kerinduan saudara, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan juga telah menunjukkan begitu besar kasih karunia-Mu kepada Raja Nebukadnezar. Seorang raja kafir, Raja Babel. Namun Engkau mengasihi dia. Dan Engkau berusaha untuk menyelamatkan dia.
Tuhan, tolong juga agar hal yang sama Engkau lakukan kepada kami. Ada di antara kami yang sudah diyakinkan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tetapi kedagingan masih menahan untuk menyatakannya secara publik dan menerima baptisan-Mu yang kudus dengan diselamkan. Tuhan tahu pergumulan mereka. Jangan biarkan mereka kalah. Ada di antara kami juga yang sudah diyakinkan bahwa Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun kami masih bergumul dengan dosa, dengan kedagingan, dengan keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Tuhan, hanya kasih karunia-Mu yang sanggup menjamah kami, mengubahkan kami. Tuhan, waktunya sangat singkat. Tidak lama lagi, maka patung itu akan diberikan nyawa, diberikan roh, sehingga patung itu akan berbicara begitu rupa, sehingga setiap orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Tidak lama lagi perintah membunuh ini akan dikeluarkan. Tuhan, tolong kami untuk siap berdiri di atas kebenaran dan tidak bergabung dengan agen-agen setan antikristus. Tolong kami menjadi Kristen sejati, bukan Kristen yang sekedar rupa. Bapa, Engkau melihat isi hati kami masing-masing yang sedang bergumul saat ini. Berikan kemenangan Tuhan, agar kami mau merendahkan diri dan menerima kebenaran Tuhan. Oh Bapa, hanya Engkau yang sanggup meyakinkan mereka. Berkati mereka Tuhan, yang mendengarkan juga melalui rekaman nantinya, yang sedang bergumul. Tuhan, berikan kemenangan, ubahkan hati mereka agar seturut dengan kehendak-Mu. Jangan berikan kedamaian sebelum mereka mengambil keputusan mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati dan Tuhan mengasihi saudara. Sampai berjumpa sebentar malam. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Roy untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan. Marilah kita yang merasa terberkati mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk bergabung lagi besok siang di meeting ID yang sama. Dan juga untuk seluruh partisipan yang ingin mengulang pelajaran pada hari ini, boleh langsung ke YouTube channel Ada Tertulis atau God's Word Ministry, dan jangan lupa untuk diklik subscribe dan dinyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.